Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai perbincangan larangan ke masjid. Akhir-akhir ini banyak umat Islam yang merasa ketika MUI mengeluarkan fatwa agar tidak ke masjid terlebih dahulu, tidak melaksanakan sholat berjamaah. Hal ini dimaknai bahwasanya larangan untuk pergi ke masjid. Sebenarnya ketika kita melihat kejadian pada zaman Umar bin Khattab, ketika Umar pergi ke negeri Syam, di mana setelah sampai pada suatu tempat yang bernama Sagar, Umar mendengarkan bahwasanya di Syam ini telah terjadi sebuah wabah penyakit. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata kepada Umar, ia memberitahukan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi." Jika engkau telah mendengarkan ada sebuah wabah terjadi dalam suatu tempat, maka jangan masuk. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Dan apabila terjadi dalam suatu tempat dan engkau berada di dalamnya, maka jangan keluar dari tempat itu. Sekarang kita pikirkan, apabila masjid ini tempat interaksi orang, tempat orang bertemu, tempat orang dari mana saja bertemu, tempat kita melaksanakan ibadah, ya. Yang awalnya niatnya adalah ingin melaksanakan ibadah, menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika masjid ini juga disinyalir menjadi tempat bertemunya wabah penyakit, menjadi sarang wabah penyakit, bahkan orang-orang bisa tertular penyakit dari masjid ini, maka ketika kita memaknai masjid itu sebagai tempat yang bisa menularkan wabah penyakit, maka kita bisa mengimplementasikan hadis Rasulullah ini, bahwasanya larangan untuk pergi ke masjid itu adalah larangan untuk menjauhi tempat yang ada wabah penyakitnya. Maka umat Islam tidak usah bingung, tidak usah banyak berpikir, kita ikuti anjuran para ulama sehingga apapun larangan yang pada saat ini, yaitu larangan untuk tidak ke masjid ataupun tidak sholat berjamaah, itu kita taati. Karena apa? Kita beranggapan bahwasanya masjid ataupun rumah-rumah ibadah ini menjadi tempat berkumpul orang banyak, menjadi tempat untuk berjangkitnya wabah penyakit, khususnya yaitu virus corona. Maka sebenarnya larangan ini adalah larangan yang bersifat tidak terus-menerus, gitu ya. Laisat abadian. Hadzal imtina laisat abadian. Larangan untuk ke masjid itu tidak serta-merta akan terus-menerus. Sampai nanti dinyatakan pemerintah bahwasanya virus ini sudah hilang dan masjid sudah bisa kita tempati, sudah kita bisa untuk ibadah, maka di situ kita dapat pergi lagi. Jadi kepada para muslimin dan muslimat, ya, kita ikuti apa yang terbaik, apa yang menurut para ulama kita, menurut para ahli kesehatan kita, agar kita terhindar dari segala wabah penyakit. Kalaupun misalnya kita tidak bisa melaksanakan sholat di masjid, kita sholat di rumah, kita bisa berkumpul dengan keluarga kita bisa melaksanakan ibadah bersama-sama keluarga, berkumpul, menghabiskan waktu kita bersama keluarga, yang ini mungkin bisa menjadikan kita lebih bersemangat untuk menjalani kehidupan. Di mana mungkin biasanya kita sibuk satu hari, kita sibuk untuk bekerja, kita sibuk mencari kehidupan, hanya malam saja kita bertemu keluarga. Pada saat inilah, ya, saat yang diliburkan ini, kita bisa berkumpul bersama keluarga, menikmati hari-hari bersama keluarga. Tentunya juga untuk membatasi diri, tidak keluar, tidak kemana-mana, agar kita terhindar dari wabah penyakit. Semoga cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini menjadi kekuatan bagi kita, menambahkan keimanan kepada kita sebagai seorang muslim, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa dengan segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka kita sebagai rakyat Indonesia, umat Islam pada khususnya, kita taat dan kita ikuti. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita dari wabah penyakit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.